Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari paparan Ketua Umum Kopmas itu ada singgung tentang susu kental manis, itu juga paparan dari Mbak Marni. Saya mungkin akan sedikit melihat dari segi kesehatan, karena kebetulan Yaici sendiri dalam 4 tahun terakhir itu sudah concern tentang isu susu kental manis. Kalau kita lihat dari awal pandemi, itu ada beberapa daerah yang memberikan sembako, itu penyaluran sembako atau bansos, itu salah satu isinya adalah susu kental manis. Bukan hanya daerah, dari catatan saya, itu pada April 2020, Kementerian BUMN juga menyalurkan bansos yang isinya salah satunya susu kental manis. Padahal kita ketahui yang harus diberikan kepada anak-anak terutama dalam bentuk bansos atau sembako, yaitu berupa makanan atau minuman yang setidaknya meningkatkan imun gitu. Kita ketahui bahwa susu kental manis itu sendiri itu kandungan gulanya cukup tinggi. Jadi cukup tinggi, kalau diberikan dalam bentuk bansos itu akan sangat berbahaya jika nanti orang tuanya menganggap itu sebagai bagian dari susu. Jadi itu fokus dari yang saya lihat yang ada di persoalan dari bansos ini. Dan tidak semudah itu sebenarnya kalau kita melihat penyaluran bansos yang ada di seluruh Indonesia. Baru-baru ini juga bukan hanya bansos terkait dengan COVID-nya, tapi bansos yang dihubungkan dengan vaksin juga sekarang juga ada penyalurannya. Jadi untuk merangsang masyarakat ikut vaksin, itu beberapa waktu yang lalu di Sidoarjo, Jawa Timur, itu juga diberikan bansos yang isinya juga susu kental manis. Seperti itu, Kang Maman. Jadi bukan hanya bansos yang berada di daerah, tapi di dekat DKI Jakarta kemarin kan juga di Depok, itu bansosnya isinya ya salah satunya juga susu kental manis. Jadi sebenarnya hampir seluruh Indonesia dari data kami, bansos itu isinya adalah SKM. Jadi kalau Kang Maman bisa coba search di Google dengan kata kunci bansos susu kental manis, itu akan ketemu kurang lebih 49.000 berita yang terkait dengan itu. Kalau dengan kata kunci sembako susu kental manis, itu ada sekitar 222.000 berita yang terkait dengan itu. Terus sembako dengan kata kunci sembako dengan SKM, itu kurang lebih ada 116.000. Dengan kata kunci sembako COVID susu kental manis ada sekitar 40.800. Dengan kata kunci bansos COVID susu kental manis ada kurang lebih 19.300.000. Jadi hampir merata seluruh Indonesia ternyata bansos ataupun sembako yang diberikan saat COVID ini itu isinya susu kental manis cukup menyebar ke seluruh Indonesia. Itu harapan kami ke depan, semoga penentu kebijakan baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dapat menyeleksi isi dari bansos sehingga tidak menjadi korban bagi anak-anak kita yang nantinya mengkonsumsi susu kental manis yang dikiranya sebagai susu bernutrisi bagi keluarga. Demikian tanggapan dari saya, Kang Maman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.